junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, pada siang hari ini kita ada aksi nyata modul 1.4 budaya positif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Insani yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan mewakili Ibu Yesi Mawar SPD dan rekan-rekan guru sekalian yang kami hormati. Marilah selanjutnya kita langsung saja mulai. Dari Ibu Yesi SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan, saya di sini menggantikan Ibu Erni Suryani, sama Ibu Erni Suryani ada bimbingan juga untuk PPL. Apa namanya itu? PI ya. Jadi kita juga ada kunjungan PI, jadi kita bisa hadir di tengah-tengah kita ini sehingga saya yang menggantikan untuk sebagai gantinya. Terima kasih Pak Izar sudah melakukan aksi nyatanya, yang mana aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif untuk CGP 4 ya, CGP 11 ya. Nah, sekian saja sambutan dari saya. Semoga semakin sukses untuk aksi nyata yang Marizan modul 1.4. Pada Marizan kita berikan tepuk tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yesi yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Rizan SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan sudah meluangkan waktunya di siang hari ini walaupun dalam keadaan hujan rintik-rintik, ya kan? Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDIT Harapan Insani yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Untuk itu hari ini kami ingin memaparkan atau mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Insani. Bapak Ibu, karena suasana hujan, kami ingin membuat sedikit deskripsi sebelum kita memulai presentasi kita. Boleh mencari temannya berdua Bapak Ibu menghadapan. Silakan berdiri atau duduk boleh. Berdua, Mungkin boleh dengan Ibu apa? Bu Leha. Boleh Bu Mai dengan Ibu Dalia. Bu Yesi boleh dengan Bu Ina, Bu Audina, bertiga boleh. Nah, deskripsinya simple saja. Lihat wajah temannya dan berikan senyum selama 30 detik. Dimulai 1, 2, 3. Ya, senyum dengan berikan senyum supaya tidak tegang. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, deskripsi ini sangat simpel sekali. Kalau kita ingin menerapkan, nanti Bapak Ibu masing-masing boleh diterapkan waktu siang mungkin.
supaya dapat memancarkan aura positif sesuai dengan judul kita, budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, kita ingin membuat kesepakatan kelas. Pertama, menghargai siapapun, maksudnya yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan, izin tak hendak keluar kelas, boleh makan dan minum dengan senang. Kita sepakat, Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: pertama, disiplin positif; kedua, motivasi perilaku manusia; ketiga, keyakinan sekolah atau kelas; keempat, kebutuhan dasar manusia; lima, posisi kontrol guru; dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan keenam ini akan kita kupas pada siang hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena ujian atau hukuman. Nah, disiplin positif ini, Bapak Ibu, pada dasarnya sudah termuat dalam 6 aspek profil pelajar Pancasila, yang mana yang kita tahu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tadi sudah kita bahas tentang disiplin positif. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2, motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia itu punya 3 motivasi perilaku, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga tersebut ada 2 motivasi eksternal atau motivasi dari luar yang kita sebut dengan motivasi eksternal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rata-rata manusia mempunyai 2 motivasi ini, yaitu motivasi dari eksternal. Namun ada motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita, yang mana menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari yang kedua tadi kita berganti ke yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini, Bapak Ibu, yang kami pelajari, mungkin di semua kelas kita sudah pernah membuat namanya kesepakatan kelas, atau ada bahasa lain dari itu, bukan? Kalau di TK ada tak kesepakatan kelas? Ada ya? Nah, apa beda keyakinan dengan kesepakatan? Pada prinsipnya sama. Namun, kalau kesepakatan, kalau keyakinan kelas atau sekolah, dia menggunakan bahasa-bahasa positif. Contoh, seperti jangan membuang sampah di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, bahasanya menggunakan bahasa positif, seperti buanglah sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Atau jangan merokok. Jangan itu kan bahasa negatif. Nah, kalau keyakinan kelas, kalau diubah dengan bahasa positif, seperti sayangilah tubuhmu dengan menjauhi asap rokok. Nah, begitulah Ibu. Guru berperan mewujudkan
terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid dengan cara diskusi. Nah, keyakinan sekolah ini juga atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal untuk yang mudah diingat dengan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pertama dibuat dengan cara berdiskusi dengan siswa, yang kedua menggunakan bahasa-bahasa universal, bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ini ada beberapa contoh yang kami ambil keyakinan kelas, seperti tentang keadilan. Setiap anggota kelas memiliki hak yang sama dan diperlukan dan diperlakukan secara adil. Jadi bahasa-bahasa positif begitu. Kasih sayang, kita saling peduli dan mendukung satu sama lain. Nah, ini bahasa-bahasa yang positif. Kenapa diminta? Kenapa kita diberi ilmu atau materi dengan menggunakan bahasa positif? Karena pada prinsipnya manusia ini kalau kita sampaikan jangan, maka dia penasaran dan ingin dia lakukan yang jangan itu. Maka bahasa jangan, tidak boleh itu kita ganti dengan bahasa-bahasa positif melalui keyakinan kelas. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu pada hari ini. Ini ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu apa? Nah, kira-kira di sini kita sebagai guru pasti pernah menghadapi kasus yang serupa. Kira-kira nih, siapa yang ingin menanggapi kasus seperti itu? Kalaulah posisi Ibu Zulaika itu adalah Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Siapa yang ingin ini? Bapak? Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini studi kasus yang sangat baik juga buat kita. Karena betul kata Bapak tadi, pertama kita harus tahu dulu alasan anak tersebut melakukan seperti itu. Karena pada dasarnya selama ini pengalaman saya itu biasanya menegur Pak, tanpa saya mengetahui tentang apa yang ada pada anak tersebut melakukan. Karena saya tahu anak itu mengambil mungkin dengan secara paksa. Karena saya tidak menanyakan. Mungkin itu salah satu kesalahan mungkin saya terlebih dahulu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu dengan untuk Pak Omar. Siapa lagi Bapak Ibu dan Ibu-Ibu yang menanggapi Ibu Dahlia boleh? Oh, sekali maaf. Kalau Ibu Dahlia di posisi Ibu Zulaika, apa yang dilakukan? Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizal. Nah, jadi ketika saya personally ketika saya berada di posisi tersebut, saya akan memberi pengertian kepada anak tersebut bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan akan berdampak buruk kepada dirinya maupun teman-temannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dahlia. Ibu, dari kasus tersebut ada beberapa alasan ya. Pertama, alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup, seperti yang kita sampaikan tadi. Berarti alasan dia bertahan hidup. Nah, bisa juga alasan kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia,
ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini alasan kedua. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang keempat, alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti salah satunya ada pada diri Tommy dan anak-anak kita yang mempunyai masalah sepertinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, alangkah baiknya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu dan bertanya. Nah, namun cara bertanyanya bagaimana? Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada tabel 5 posisi kontrol seorang guru. Di tabel paling kiri, kalau guru sebagai penghukum, bahasanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu, saya akan memukulimu. Nah, itu guru sebagai penghukum. Tetapi ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak nih, atau kamu sudah mengecewakan ibu nih. Nah, itu guru selalu membuat posisinya supaya anak itu merasa bersalah. Ada yang ketiga, guru sebagai teman. Dengan seperti bahasanya, lakukan untuk bapak ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, itu dia sebagai teman. Ada yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Apa peraturannya? Bahasanya seperti itu. Ada juga bahasanya, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu dia sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer dengan menggunakan bahasa seperti, apa yang akan kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, dan seterusnya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, pasti kita bertanya, pasti kita tahu di mana posisi kita yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah sering sebagai penghukum, atau sering sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Saya lanjutkan. Posisi kontrol dari kelima ini, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar tetap menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, dari kelima posisi tadi, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini, bukan kami menggurui. Sebaiknya kita menjadikan posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena kalau sebagai penghukum memang sudah tidak zamannya lagi. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, itu mengakibatkan siswa ini akan ketergantungan dengan kita. Nanti kalau dengan guru lain tidak bisa dia, karena sudah tergantung dengan cara kita. Nanti kalau dia naik kelas, wali kelasnya guru lain yang tidak sama dengan kita, maka dia akan ketergantungan.
Dengan teman pun sama, posisi teman pun sama. Nah, yang sebaiknya harus menggunakan posisi manajer. Segitiga restitusi. Nah, dari yang pertama tadi, kedua, ketiga, 4, dan 5, cara mengeksekusi masalah-masalah itu menggunakan, sebaiknya ya Bapak Ibu, menggunakan yang kami sebut dengan segitiga restitusi. Memang segitiga restitusi ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, namun segitiga restitusi dianggap adalah cara yang paling ampuh untuk menangani berbagai masalah yang terjadi pada siswa kita. Dalam tahapan segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas itu bahasanya seperti ini, bahasa-bahasa pokoknya. Kalau ada anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi kok, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau boleh dengan bahasa, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas. Kedua, setelah itu baru kita validasikan tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dengan menggunakan bahasa-bahasa validasi tindakan yang salah seperti, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu yang kita tanya. Atau apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan pernyataannya seperti, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ini nyambungnya kemana tadi? Ke kesepakatan, ke keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kita tanya dengan mereka. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini dilakukan berdasarkan posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia, setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ketika punya kasus anak-anak kita, maka kita dianjurkan untuk mengeksekusi menggunakan segitiga restitusi. Mengidentifikasi identitas mereka, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seorang guru yang baik, Bapak Ibu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Mokon? Kalau nggak bisa jawab ya, kalau nggak bisa jawab nanti kita cari jawabannya. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami ini semua, mungkin dari saya ya mungkin
Alhamdulillah udah sedikit paham tentang ibaratnya namanya apa, keyakinan ya, karena keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas kan berbeda Ya. cara pengucapannya. Mungkin pengaplikasian ini baik juga untuk siswa-siswa kita yang mungkin ada di sekolah kita ini, cuman penerapannya mungkin bertahap. Dan tapi dengan poin-poin yang Bapak sampaikan, mungkin kami sudah ada materi lah untuk kedepannya untuk berubah cara bersikap terhadap anak dan menstabilisasikan identitas anak tersebut. Itu saja Pak, kalau masalah pertanyaan kayaknya kami sudah jelas, atau mungkin ada perwakilan dari guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Kita Beri tepuk tangan untuk Pak Mukor. Luar biasa. Ibu Rehat, ada pertanyaan Bu Ina? Ada Bu? Oh, ada ibu. Yuk. Oh, silakan Pak Yogi. Tidak ada pertanyaan. Sebenarnya saya pribadi mendukung tadi apa Pak judulnya? Oh, budaya positif. Budaya positif yang Bapak buat di aksi nyata ini di 124 sangat positif untuk kami. Banyak ilmu yang kami jalankan. Semangat terus, lanjut sampai selesai. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, pada dasarnya kami bukan menggurui di sini. Ini kami hanya berbagi apa yang telah kami dapatkan dari pendidikan kami di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita, dan kita tahu di mana sih posisi kita selama ini. Apakah kita ini dengan murid kita menjadi seorang yang pemarah atau yang penghukum, bukan pemarah Bapak Ibu, maaf, penghukum, atau menjadi orang yang sering membuat murid kita merasa bersalah, atau menjadi posisi teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, kelima posisi ini sebaiknya ya Bapak Ibu, sebaiknya kita dianjurkan untuk menjadi posisi manajer kepada murid-murid kita. Nah, dengan posisi manajer itu kita mengeksekusi apabila murid kita punya salah dengan segitiga restitusi. Walaupun segitiga restitusi ini bukan satu-satunya cara Bapak Ibu. Karena ada beberapa masalah yang memang tidak bisa dengan segitiga restitusi. Contoh, kalau di tingkat SMA mungkin ada melakukan narkoba, itu tidak bisa dengan segitiga restitusi itu. Cuman segitiga restitusi ini dianggap salah satu cara yang mumpuni untuk kita lakukan dengan masalah-masalah standar di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kami di sini sekali lagi tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kami hanya berbagi atau membiaskan apa yang sudah kami dapat di pendidikan kami selama 3 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kata ataupun kekurangan atas materi yang kami sampaikan, itu adalah kekurangan ilmu yang kami punya. Kalau ada yang baik, itu semuanya datang dari Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah.
menggunakan bahasa yang positif. Nah, contoh kesepakatan contoh kalau kita naik motor menggunakan helm, ya kan? Kalau Ray naik motor menggunakan helm, kenapa Ray? Tujuan menggunakan helm? Apa? Pakai helm Ya, supaya selamat jalan. supaya selamat di jalan. Ada yang lain naik motor dengan alasan beda daripada Ray, ada? Tidak terlalu terbentur. Ada lagi? Biar nggak kena tilang. Nah, keyakinan kita menggunakan helm adalah takut karena kecelakaan. Begitu juga keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kita buat supaya kita bisa mematuhinya, yang kita buat dari dari perasaan atau dari dalam hati nurani kita. Nah begitu. Bukan peraturan. Kalau peraturan saya yang bikin, ya kan? Saya yang bikin, kita semua ikut. Nah tapi kalau keyakinan kita semua yang bikin. Nah setelah itu kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Untuk itu tanpa berlama lagi saya akan membagikan kertas ini. Nanti setiap kita saya minta membuat satu keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Bahasa yang positif itu tidak boleh ada kata jangan, dilarang. Nah, itu kalau itu tidak boleh ya, seperti dilarang merokok. Nah, itu sebenarnya sudah bagus. Hanya saja kalau dengan keyakinan membuatnya seperti jagalah tubuh dengan menjauhi rokok. Nah, itu kan lebih baik bahasanya, lebih positif. Bisa ya? Kalau bisa. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
supaya bisa lebih menghargai orang lain, membuat kita lebih baik lagi, supaya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Sekarang yang laki-laki, yang perempuan lihat dulu, nonton. Biar yang laki-laki. Oke, kasih posisi paling terbaik. Oke. Yang perempuan. Laki-laki. Giginya mana? Ya. Jangan di tengahin ya, ada paku, sikit. Kasih jarak. Awas. Kalian awas. Bentar. Dah. Oke. Lagi terus, putar. Oke, dah. إلى ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من pada Allah bihi wa rasul inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha
Rahman Waridanir Rahman Allahumma ij'alhu mabrura wa sa'yan maskura. Baru lempar. Wasyifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana menjaga diri-diri setiap hari? Lama kelamaan dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi pada satu hari dia pun menjerit. Saya tidak tahu.
Baik Pak, ada apa ya Pak? Bapak manggil saya. Nah, tadi Bapak dapat laporan dari Ibu Piket kalau Nizam sering datang terlambat ke sekolah akhir-akhir ini. Iya Pak. Nah, sudah berapa kali kira-kira Nizam datang terlambat? Ingat saya sudah 6 kali Pak terlambat. Sudah 6 kali ya. Menurut Nizam, kalau datang terlambat ke sekolah itu dan tidak ikut apel pagi serta tidak ikut pelajaran pertama itu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Ya. Karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi kok. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Setuju nggak? Iya Pak, saya setuju. Oke, kalau begitu kita cari solusinya sama-sama. Iya Pak. Nah, Nizam dalam bulan ini kan sudah terlambat 6 kali. Pasti punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih, apa alasan Nizam sehingga bisa terlambat datang 6 kali dalam sebulan ini, sehingga nggak mengikuti apel pagi dan pelajaran pertama di sekolah. Akhir-akhir ini Pak, saya sering begadang karena main game dengan teman-teman. Jadi kurang tidur. Jadi karena itu saya sering bangun kesiangan Pak. Oke, kalau begitu Nizam masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak, masih ingat. Nah, kalau misalkan ini datang terlambat ke sekolah dan apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau begitu keyakinan kelas yang mana yang telah Nizam langgar? Disiplin Pak. Nah, disiplin ya. Menurut Nizam, disiplin itu penting atau tidak menurut kita? Penting Pak, karena disiplin itu membuat saya datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Oke, kalau begitu Nizam, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga tugas-tugas yang tidak terlalu menumpuk dan juga kita bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah seringkali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti aturan apel pagi. Oke, sikap minta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Nizam. Kalau begitu, menurut Nizam apa yang perlu Nizam lakukan sehingga datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mudahkan Pak, saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Oke, nah sekarang kita sudah temukan solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang ini Bapak coba akan menghubungi orang tua Nizam dan bekerja sama dengan orang tua Nizam untuk membantu mengingatkan Nizam supaya tidak main HP terlalu larut malam dan supaya bisa bangun pagi. Nah, sekarang Nizam sudah bisa kembali ke kelas dan karena Nizam ada banyak tugas yang tidak dikerjakan selama 6 kali terlambat nanti, silahkan Nizam kerjakan ya. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Izin ke kelas sekarang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Naila, silakan masuk. Silakan duduk Naila. Bapak panggil saya. Iya, Naila baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak Bapak panggil saya? Begini Naila, tadi saya dapat laporan dari ketua kelas, katanya Naila habis bertengkar ya dengan Malik. Kenapa? Iya Pak, benar. Kami kesana dengan Malik. Tiap hari itu dia kerjaannya cuma nyontek dengan kami di kelas. Tapi bukan cuma PR saja Pak yang dia contek. Hampir semua pelajaran yang lainnya dicontek ke kami. Dan kalau misalkan kami bermati, dia bilang kami lupa. Ya wajarlah kalau Naila marah dan kesal. Kalau saya di posisi Naila, saya pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Naila lakukan terhadap Malik? Kami marah-marah Pak sama Maliknya dan tanpa sadar kami marah-marah sambil merobek bukunya. Oh, robek bukunya. Nah, kalau kayak gitu Naila pasti punya alasan kan sampai merobek bukunya Malik. Bapak boleh tahu nggak apa alasannya? Iya Pak, pastilah. Masa iya nggak membiarkan dia kayak gitu nyontek sama kami. Nah, dia tuh udah nggak mau usaha sendiri Pak. Kami capek-capek ngerjainnya, dia enak tinggal nyalin. Nah Pak, jadi siapa yang nggak kesal kalau dia kayak gitu? Oke, ya wajarlah kalau Naila kesal. Naila kan pasti nggak rela ya kan tugasnya dicontekin. Terus
Maliknya tinggal melihat tugas Naila. Nah, kalau Bapak sih sebenarnya sangat menghargai apa tindakan yang Naila lakukan, tidak lebih buruk dari tadi seperti kayak memukul Malik atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Naila ini dengan merobek bukunya Malik kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Menurut Naila, keyakinan kelas apa yang telah Naila tidak patuhi dengan merobek bukunya Malik? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, oke, benar sekali. Menurut Naila, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting sekali. Nah, penting sekali ya. Kalau menurut Naila itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Naila lakukan pada saat Naila lagi emosi atau lagi marah? Yang pastinya saya harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi ya. Naila bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kami siap memperbaiki masalah ini. Nah, oke ya. Karena Naila sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Naila lakukan untuk depannya? Yang pastinya kami harus sabar dan tahan amarah. Dan misalkan kalau ada teman yang mencontohkan kami lagi, kami akan melaporkan ke guru atau ke kelas. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, Naila lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Naila atau tiru tugas Naila, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah, tapi Naila lakukan itu dengan melaporkan ke wali kelas Naila atau ke guru mata pelajaran. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi Naila boleh balik ke kelas setelah ini dan Naila tetap harus semangat, jangan diulangi lagi ya, Nay. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya izin kembali ke kelas ya, Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Mariski dari kelas 8 SMP IT Harapan Insani. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Rizal untuk menemukan solusi yang atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zainahalia, siswi dari kelas 8 SMP IT Harapan Insani. Di sini saya merasa sangat tenang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan saya di sini belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas. Dan berdasarkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun hari ini